Pemirsa, seorang anak anggota DPRD Kota Bekasi diduga menganiaya dan mencabuli seorang remaja putri. Dalam aksinya, pelaku menyekap korban selama seminggu di sebuah rumah kontrakan. Penganiayaan dan pencabulan oleh seorang anak anggota DPRD Kota Bekasi dilaporkan orang tua korban ke Polres Metro Bekasi Kota, Jawa Barat. Orang tua korban mengatakan putrinya mengalami penganiayaan hingga kekerasan seksual saat disekap di sebuah rumah kontrakan di Rawalumbu selama seminggu. Diketahui pelaku dan korban telah menjalin kasih selama 9 bulan terakhir. Pihak korban mengatakan beberapa kali pelaku meminta berhubungan intim tetapi korban menolak sehingga memicu tindak kekerasan. Kini korban mengalami trauma. Kekerasan fisik yaitu pemukulan. Pemukulan pertama sudah terlihat jelas, bukti foto pun ada. Ini sampai terjadi penamparan di sini, penonjokan di posisi antara leher menjelang ke kepala, terjadi benjolan. Ini kekerasan yang terakhir yang kemarin terjadi di hari Minggu tanggal. Meski pihak terduga pelaku telah bertemu untuk menyelesaikan masalah penyekapan dan pencabulan secara kekeluargaan, pihak korban tetap mengambil langkah hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Kini penyidik Unit Perempuan dan Perlindungan Anak Polres Metro Bekasi Kota akan menyelidiki kasus ini. Ya, untuk korban sudah dilakukan visum dan kami juga sudah mengecek TKP, lokasi TKP di seputaran wilayah Rawalumbu. Kami juga akan sedang mencari saksi-saksi. Hingga kini polisi belum memastikan terduga pelaku adalah anak seorang anggota DPRD Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Jenazah pengemudi ojek korban penembakan kelompok separatis bersenjata di Papua sore tadi tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Jenazah almarhum langsung dibawa ke rumah duka di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Jenazah almarhum Udin, 41 tahun, yang menjadi korban penembakan oleh kelompok separatis bersenjata di Kampung Eromaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua pada 14 April kemarin, tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Kamis sore. Udin warga asal Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan yang sehari-harinya bekerja sebagai pengemudi ojek di Pasar Ilaga, Kampung Eromaga, Kabupaten Puncak, Papua, meninggalkan seorang istri dan 1 anak. Usai tiba di bandara, jenazah almarhum kemudian dibawa ke rumah duka di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan untuk dimakamkan di kampung halamannya pada Jumat besok. Kejadiannya katanya setengah 2. Setengah 2 ya. Saat itu almarhum lagi di mana itu, Bu? Di situ, di tempat kejadian. Di tempat kejadian. Dan saat itu Ibu di mana saat itu? Di rumah. Di rumah ya, Bu. Oh. Sebelumnya diberitakan penembakan oleh kelompok separatis bersenjata KSB kembali terjadi di Papua. Seorang pengemudi ojek ditembak KSB di Kampung Eromaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua kemarin siang. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban diduga ditembak setelah selesai mengantar penumpang. Kini masyarakat terutama pengemudi ojek diminta waspada dan untuk sementara tidak melayani penumpang keluar kota. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Tangis histeris keluarga mengiringi pemakaman guru SD korban penembakan kelompok separatis bersenjata Papua, Yonatan Renden. Upacara pemakaman diadakan dengan tradisi Toraja di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Tangis pilu keluarga mengiringi upacara pemakaman Yonatan Renden, guru SD korban penembakan kelompok separatis bersenjata di Beoga, Papua. Keluarga dan kerabat mengiringi Yonatan ke tempat peristirahatan terakhirnya di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Yonatan dimakamkan di pemakaman khas Toraja. Yonatan meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Harapan kami kepada pihak kepolisian, TNI Polri, bekerja sama untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi terhadap saudara kami almarhum Yonatan Renden. Yonatan merupakan korban penembakan kelompok separatis bersenjata di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Yonatan ditembak saat akan membeli terpal penutup jenazah Oktavianus Rayo, rekan seprofesinya yang juga tewas ditembak KSB 1 hari sebelumnya.
Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Warga dan keluarga almarhum Oktavianus Rayo mempersiapkan upacara pemakaman secara Rambu Solo atau Pesta Adat Kematian di Toraja. Oktavianus Rayo merupakan salah satu guru yang ditembak kelompok separatis bersenjata di Papua Kamis pekan lalu. Warga dan keluarga almarhum Oktavianus Rayo telah memasang tenda dan mengumpulkan kayu bakar sebagai persiapan untuk pemakamannya di Sadan, Pabulian, Toraja Utara. Guru yang tewas akibat ditembak kelompok separatis bersenjata di Beoga, Papua Kamis pekan lalu ini akan dimakamkan secara adat Toraja, Rambu Solo, Jumat besok. Hari Rabu kami hadiri pemakaman yang satu di Lembang Batu Limbong, dan hari Jumat saudara kami ini dikuburkan secara adat Toraja. Keluarga histeris saat menyambut kedatangan Oktavianus Rayo. Korban merupakan guru SD di Kampung Julukoma, Distrik Beoga, Papua. Oktavianus ditembak kelompok separatis bersenjata yang menyerbu kampung tempatnya bertugas Kamis pekan lalu. Jenazahnya baru bisa dievakuasi dan dibawa ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Pada saat penyerbuan, istri korban berhasil menyelamatkan diri. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang terduga teroris ditembak mati karena melawan saat akan ditangkap di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ia diduga satu jaringan dengan pelaku peledakan bom di Gereja Katedral 28 Maret lalu. Terduga teroris MT, 41 tahun, tewas ditembak karena melawan saat akan ditangkap oleh tim Densus 88 di Kelurahan Pacerakan, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. MT diduga satu jaringan dengan pelaku bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar pada 28 Maret 2021. Gereja Katedral tentu ada ya. Lalu sebab itu makanya tim ingin mengamankan yang bersangkutan untuk diambil keterangan, namun yang bersangkutan melakukan perlawanan. Menurut catatan kepolisian, MT adalah mantan narapidana teroris yang baru bebas dari lapas pada tahun 2016. MT menjalani hukuman 3 tahun penjara atas aksi teror pelemparan bom. Aksi dilakukan di sebuah acara yang dihadiri oleh Syahrul Yassin Limpo yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. 34 narapidana teroris mengucap ikrar setia terhadap negara di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Para napi dari hasil program deradikalisasi itu akan diturunkan tingkat keamanannya ke level menengah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya berjanji untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah ikrar yang dibacakan 34 narapidana teroris di Lapas Narkotika Kelas 2A Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Pengucapan ikrar terhadap NKRI ini adalah hasil program deradikalisasi, pengikat tekad dan semangat, dan penegasan sikap untuk membangun tanah air. Saya melepas baiat saya. Terhadap amir manapun. Dan atau amir organisasi. Jihadis radikal lainnya. 34 narapidana ini adalah sebagian dari total 56 narapidana teroris yang ada di Gunung Sindur. Para teroris ini terafiliasi dengan sejumlah jaringan organisasi terorisme besar seperti Jemaah Islamiyah, Jemaah Ansarud Daulat, Jemaat Ansarut Tauhid, maupun ISIS. Dan saya tidak akan bergabung dengan amir kelompok teroris lainnya yang
terlibat dan menyetujui aksi teror. Mereka yang mengambil sumpah setia NKRI telah menjalani masa tahanan 2 hingga 5 tahun dan semuanya adalah laki-laki. Pihak lapas akan meneruskan program deradikalisasi kepada 106 napi teroris lainnya di Jawa Barat. Sumpah ikrar setia juga bukan syarat untuk menerima keringanan hukuman. Para napi teroris yang telah mengambil sumpah setia akan jalani program lanjutan dan tingkat keamanan napi turun ke tingkat keamanan level menengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo didakwa menerima suap $77.000 Amerika dan 24 miliar rupiah dalam kasus izin ekspor benih lobster. Kami kembali usai jeda berikut ini.